Kalau biasanya nih kan, karena tadi ya lebaran kan biasanya dijadiin momen untuk rehat juga ya, take a breath Betul nih, betul. istirahatlah gitu Mhm dari kemarin yang mungkin kegiatannya sangat padat. Mumpung liburnya juga agak lama kan ya kalau lebaran. mhm. Nah, karena kan Dianti ini udah punya pola yang menahun dan berhari-hari yang selalu sama yaitu membuat jurnal. Sebenarnya kalau abis puasa atau pas lebaran gitu udah langsung mulai journaling lagi nggak sih? Kayak Mhm. gitu, makan 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 dan makan biasanya Opor, gitu. Opor, ketupat, ketupat itu sehari rendang. bisa berkali-kali itu bener-bener gitu, paling itu sih. Ada nggak evaluasi soal keuangan gitu? Karena kan mau lebaran nih biasanya kan Ada belanja-belanja. Nah, ada ada ada. pernah nggak kayak, kayak apa nih, kayak ngerasa, "Wah bocor nih," atau gimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Syafiq Talk Series spesial edisi Ramadan. Walaupun sekarang udah lebaran ya, sekaligus mengucapkan minal Minal aizin aizin, wal wal faizin, mohon faizin. maaf lahir dan batin. Masih di seri Jangan Nanti-Nanti bareng Dianti bersama aku Danti. Talk Series ini merupakan kerjasama antara Syafiq UNU Jogja dengan TVNU, NU Online ala Santri dan didukung secara penuh oleh Bank Syariah Indonesia. Talk series ini merupakan talks kelima Kelima sudah. kelima tinggal satu kali lagi setelah ini bersama Dianti tentu saja, bersama Danti dan Dianti tentu saja. Jadi langsung aja nih kita mau bahas-bahas karena Mhm kemarin aku udah spill kan pertanyaan tentang Dianti di masa-masa lebaran gitu. Pengen ngerti mhm aja sih hype-nya lebaran Dianti kayak mhm. gimana. Karena kalau aku sendiri ya kayak lebaran tuh jadi apa ya, momen-momen berkumpul gitu kan, Betul. untuk liburan, untuk merehatkan diri gitu. Kalau Dianti sendiri apa sih yang hal pertama lah gitu yang dilakuin Dianti selama setelah Ramadan alias di bulan lebaran gitu? Di Bulan lebaran, lebaran, di lebaran itu gitu. momen lebaran ya, sama sih Mbak, Oke. seperti orang-orang pada umumnya kalau lebaran ya, yang Iya. pasti aku kumpul keluarga Mhm. dan kebetulan keluarga aku tuh banyak banget. Jadi bener-bener dalam satu hari tuh bisa ke rumah ini gitu Iya. dan kebetulan banyak yang udah sesepuh gitu. Jadi Mhm. yang kita yang harus nyamperin kayak gitu. Jadi Mhm. paling pas momen-momen lebarannya kayak gitu, terus habis itu kalau udah selesai momen-momen kumpul, biasanya ini sih ngikut sama sepupu-sepupu pada nginep nggak di rumah eyang gitu, Oh kalau pada gitu. nginep biasanya kita nginep. Nata-nata kasur gitu juga nggak di Iya. rumahnya eyangnya Dianti? Karena kalau di Heeh, rumah eyangku nih, di rumah nenek gitu kalau misalnya kumpul terus mhm. sepupu datang, kasurnya diturunin semua gitu Oh iya, loh. heeh, Gitu tidur di juga nggak? bawah Kayak ya, tidur iya, di bawah, heeh, gitu iya juga? kayak gitu juga, Kayak sama. ramean gitu Iya kan ramean, selimutnya kayak gitu-gitu? gitu. Gitu juga ya Heeh, berarti? biasanya kayak gitu atau enggak biasanya kan libur ya, kalau Mhm. lebaran tuh libur. Nah, aku manfaatin momen itu sama keluarga aku buat liburan gitu, biasanya Mhm. pergi ke mana gitu, tapi udah setahun terakhir berarti nggak ke mana-mana ya semenjak Iya, pandemi mhm. gitu. Nginep-nginep gitu juga nggak? Maksudnya libur untuk waktu yang lama atau kayak ya udah kita pergi ke mana terus pulang lagi habis itu? Oh, bisa tergantung sih, Mhm mhm. biasanya aku ini liburan yang nginep gitu dalam Oke. 2 harian, 3 harian kayak Staycation gitu, gitu-gitulah ya? staycation gitu, tapi Mhm. nggak di Jakarta, keluar Jakarta gitu. Ke mana tuh? Bandung? Ya paling kalau nggak Bandung, kalau nggak di Oke. Jogja, kayak gitu. Gitu, oke. Mhm, Kalau biasanya nih kan, karena tadi ya lebaran kan biasanya dijadiin momen untuk rehat juga ya, take a betul breath nih, betul, istirahatlah gitu mhm dari kemarin yang mungkin kegiatannya sangat padat. Mumpung liburnya juga agak lama kan ya kalau lebaran. mhm. Nah, karena kan Dianti ini udah punya pola yang menahun dan berhari-hari yang selalu sama yaitu membuat jurnal. Sebenarnya kalau abis puasa atau pas lebaran gitu udah langsung mulai journaling lagi nggak sih? Biasanya kalau di hari pertama lebaran itu Mhm. bener-bener nggak megang-megang Oke, sama sekali ya, intinya kayak ya udah untuk istirahat aja gitu. dan nggak bener-bener nggak megang, maksudnya handphone pun Handphone pun cuman kayak pakai direhatin? foto-foto aja Mhm gitu. mhm. Biasanya bener-bener memanfaatkan momen sama Family family time. time atau nggak Mhm. kalau udah selesai dari rumah ke rumah, ya aduh Oke, kayak dari lagu rumah tuh. Dari rumah ke rumah biasanya aku di rumah tidur kayak mhm. gitu, makan 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 dan makan biasanya Opor, gitu. Opor, ketupat, ketupat itu sehari rendang. bisa berkali-kali itu bener-bener gitu. Paling itu sih. Iya. Jadi enggak sih kalau megang jurnal di hari Mhm. lebaran, tapi mungkin pas hari besoknya tuh tergantung juga apakah di hari besoknya kita ada Masih ke sibuk rumah enggak? Oh, keluarga kayak kayak gitu. gitu. Kalau Mhm. masih ke rumah keluarga biasanya nggak nyentuh. Paling ya seminggu lah dari Seminggu. lebaran baru Mhm. bisa, nge-track ulang gitu Mhm aktivitas yang mhm. akan dijalanin setelah ini Mhm kayak mhm gitu. mhm. Mau, make a fresh start apa gitu. Ya Oke. kurang lebih seminggu sih Mbak, Tapi tapi ada tema tersendiri nggak sih kayak waktu Syawal gitu? Maksudnya kan, mhm ada waktu untuk break tuh 1 mhm. minggu atau,
ibaratnya puasa jurnal dulu kayak gitu. Ada nggak sih kayak nuansa khusus gitu waktu jurnal waktu Syawal gitu? Biasanya ya refleksi aja sih. Refleksi paling banyak di refleksinya ya. Kayak gitu kan, maksudnya selama 1 bulan udah punya habit baru dong Iya, pastinya, betul. dari pas bulan Segi puasa, keuangannya lah, Ramadan apanya ya. lah. Biasanya itu dievaluasi dulu Oke. di jurnal, terus Mhm. nanti paling oke, masuk kuliah lagi kan kalau sekarang kondisinya masih kuliah. Ya, jadi apa ya, diatur lagi lah polanya Oke. gitu. Tapi Harus emang jadi gimana. poin untuk memulai kembali ya biasanya kalau Oh iya, selalu. Oke. Jadi kayak libur apa namanya, kuliah, libur UAS, libur UTS, yang pokoknya ada libur panjang itu selalu aku jadikan momen untuk make a fresh start gitu. Oke. Ada nggak evaluasi soal keuangan gitu? Karena kan mau lebaran nih biasanya kan Ada. belanja-belanja. Nah, Ada. pernah nggak kayak apa nih, kayak ngerasa bocor nih atau gimana gitu? Oh enggak, aku malah Enggak kalau ya? pas dapat uang, Mhm. dulu kan aku maksudnya selalu dapat uang dong, Iya, kan gitu. sekarang semenjak udah kerja jadinya harus ngasih kan, Iya, harus ngasih oke. ponakan, ngasih Tim bagi ampau ya sekarang, Iya, bukan yang nyari ngasih ampau. eyang, ngasih. Aku tuh Oke. seneng banget ngasih eyang aku loh, nggak tahu kenapa. Sayang banget ya kelihatannya dia nih, sampai besok deh aku bikinin podcast Sama eyang iya sama eyang gitu deh kayaknya Eyangku ada. umurnya tahun ini 84 loh. Oke, tapi masih kelihatan, aku pernah lihat eyangnya tapi masih Iya, kelihatan fresh masih gitu kan, iya, kayak masih masih segar sehat bugar gitu. gitu. Semoga eyangnya Dianti Amin. sehat selalu. Allahumma amin. Ya Gitu. gitu, jadi ya malah aku kalau misalnya momen habis lebaran dapat uang banyak, aku malah aduh sayang nih. Jadi sih aku Oke. malah kayak Oke. aku tuh nggak suka ngelihat baru dapat uang misalnya nominalnya sekian terus Langsung habis itu keluarin terus langsung gitu, oke. hilang tuh Justru rasanya sayang ya kalau rasanya habis sayang gitu. iya, Jadi iya. biasanya habis kalau masalah keuangan habis lebaran malah aku tabung dulu untuk Oke. untuk beberapa waktu gitu, nanti pas udah masuk ke aktivitas sehari-hari gitu kan baru Balas ini bisa dendam tuh. nih dibuat apa gitu. Oke. Biasanya disayang-sayang dulu aku kalau baru dapat uang lebaran. Semuanya gitu kok, kalau masih baru tuh biasanya Iya. disayang-sayang, kalau udah agak lama tuh Udah ya kepepet gitu. iya bener banget. Tapi pernah nggak sih ada di titik, kalau tadi kan ini ya maksudnya terlihat kamu punya habit yang baik gitu, ketika ada uang ya ditabung gitu, dikeluarin ketika butuh. Tapi pernah nggak kamu ngerasa di titik, ya Allah aku kayaknya worst banget ini, ibaratnya kesalahan terbesarmu dalam mengelola uang, pernah nggak sih di titik itu? Untuk mengelola uang ya. Kayak pernah di titik itu nggak gitu? Untuk mengelola uang sih so far alhamdulillah belum pernah sih Mbak Oke, ada di alhamdulillah titik ya. itu. Maksudnya aku tipe orang yang mungkin memang nggak mengalokasikan secara rinci kayak oh segini sekian, tapi aku tuh selalu menempatkan mindset aku bahwa aku harus punya tabungan segini. Oke, saving paling nggak aman lah ya, Iya, ada nggak uang boleh darurat gitu. Nggak boleh Kurang dari nominal itu. yang Oke. aku harapkan. Oke, Jadi oke. sebisa mungkin expense aku, pengeluaran Oke. aku itu harus yang oke, kalau misalnya di ATM udah sekian gitu nominalnya Udah itu nggak boleh keluar jangan duit keluar lagi gitu. Oke. Mau nggak mau berarti itu pun kalau kepepet ya harus yang emang harganya nggak gimana nggak ya, yang aku gede ya- banget gitu, ya nggak jadi yang aku tuh tiba-tiba iya. mematoknya bukan kayak pakai skala-skala tertentu atau yang kayak pengeluaran ini harus sekian gitu, Oke. tapi tabungannya yang aku Oh patok. oke, berarti Jadi tabungannya harus segitu gitu iya, lah. nggak boleh kurang kayak Oke. gitu. Jadi itu yang memicu aku kayak oh ya biar nggak kurang gitu. Jadi Oke. biasanya kalau udah mepet nih, udah mau agak ini biasanya Genting ya, gitu. kayak gitu. Jadi, Alarmnya lah. jadi aku lebih seneng apa ya? Aku nggak suka, bukan tipe orang yang kayak mending utang gitu. Misalnya aku nggak Iya, seneng iya, kayak iya. gitu. Jadi ya sebisa mungkin aku punya tabungan ya aku tabung gitu. Iya, Karena aku benar-benar. nggak bakal tahu ke depannya tuh bakal ada apa kayak gitu. Sejak Jadi, kapan kamu kayak gitu? Maksudnya menerapkan pola seperti itu? dari SMP aku kayak gitu. Dari Jadi tiap SMP. aku dikasih duit Dianti jajan, kecil. tiap aku dikasih duit jajan aku nggak pernah aku habisin. Oh oke. Kecuali emang minta yang harga segitu kayak aku mau ini gitu, Oke. itu baru ya habisnya buat itu Iya, gitu. iya, Tapi iya. misalnya kalau dikasih duit jajan terus Jajan. ternyata nggak habis, Nabung, ditabung. biasanya aku tabung kayak gitu. Jadi emang dari kecil dibiasain nabung sama orang tua iya gitu. gitu. Tapi nabungnya bukan dalam artian kayak yang konsisten, misalnya sehari berapa Iya, berapa misalnya gitu. satu hari 50.000 terus Pokoknya gitu, tiap enggak. ada sisa Asal dan ada sisa. aku nggak tahu itu mau buat apa, aku tabung. Langsung Karena masukin. biasanya ada yang maksain kan, yang kayak istilahnya belum Ngirit-ngirit habis banget nih, makannya. belum habis Iya, kayak iya, gitu kan. bener-bener. Kalau anggaran pemerintah tuh rasanya kayak harus Oh, habis iya. gitu kan. Waduh, iya sih bener. Tapi bener sih, karena dia Gitu. emang anak manajemen kebijakan publik, Iya. jadi ngerti lah ya gimana sih sebenarnya Kalau aku anggaran-anggaran. enggak. Tapi enggak ya, intinya ya segitu, kalau ada sisa ditabung. Kalau Iya. dulu gimana nabungnya? Celengan juga enggak? Dikasih ke mamaku biasanya.
tapi insya Allah amanah lah ya. Kelihatan ibunya Dianti sepertinya amanah ya. Kalau mama-mama kita di rumah sepertinya kalau lebaran gitu, dia titipin mamah aja gitu. Mamah kemarin uangku mana? Loh, kok udah nggak ada. Aku kan ini orang finance ya. Waduh, begitu. Oh, mom di rumah, jadi bisa lah ya diikuti cara-cara ibunya Dianti gitu. Jadi emang dari kecil ya udah kebiasa kayak gitu, kebawa sampai sekarang pada akhirnya. Aku nggak tahu ya, mindset aku ngerasa aku nggak senang aku nggak punya uang gitu. Maksudnya bukan semua orang kayak semua orang nggak dia aku nggak suka ada di titik yang kritis. Aku sangat mengantisipasi gitu. Jadinya kalau bisa sebisa mungkin ya jangan sampai. Iya, semua orang sih. Aku juga paling nggak suka ya. Jadi aku tuh paling nggak suka teman-teman kalau kritis. Salah itu bahasanya, salah, harusnya nggak punya tabungan gitu. Iya sih, tapi sepakat gitu. Kadang walaupun aku belum bisa setertata kamu ya, gitu, belum bisa sampai kayak gitu. Tapi aku juga ngerasa sih kayaknya lebih enak tuh ngontrol di tabungannya sebenarnya, bukan ngontrol di pengeluarannya. Iya benar, aku kayak gitu. Iya kan, gitu. sama Susah juga ya Mbak bahasanya tadi aku. Itu direkap ya. Iya benar dievaluasi. Iya. Tapi mungkin karena aku bukan orang yang berkonsultasi keuangan di konsultan juga, aku otodidak. Kalau Dianti sendiri gimana? Belajar mengelola keuangan itu otodidak kah atau ya dari mama ya karena orang finance atau gimana? Mamaku. Satu mamaku, kedua ya dari aku sendiri sih. Kayak tadi aku tuh merasa bisa mengatur dan mengelola keuangan itu karena aku kenal sama diri aku gitu. Jadi kebutuhan yang aku butuhin, pengeluaran yang aku keluarin, pemasukan yang aku dapatkan itu jadi aku paham kayak gitu. Jadi itu harus mengacu pada diri sendiri juga gitu. Tapi supaya sejauh ini masih pakai jurnal ya berarti? Iya. Atau tetap ya, maksudnya toolsnya tetap si journaling itu sendiri. Tadi kan sebenarnya kita udah tahu ya gimana sih soal gimana kamu memulai bisnis satu itu. Terus gimana kamu mulai aktivitasmu. Nah tapi kalau untuk turning point di mana titik kamu nyadar banget nih kayaknya aku emang harus mulai menata keuangan atau aku harus mulai jurnal tuh, kamu ingat nggak itu pas kapan gitu? Ingat tapi nggak apa-apa, ingat bagus banget ingat tapi ada baiknya dijawab besok lagi karena kita masih punya satu sesi lagi terakhir banget sama Dianti. Iya, jadi kita bakal cerita banyak banget juga soal kapan sih Dianti memulai jurnal. Dan aku nanti pengen tanya-tanya soal tips and triknya juga. Jadi jangan lupa ya teman-teman, tetap saksikan Jangan Nanti-Nanti bareng Dianti dan aku Danti setiap hari Senin dan Kamis. Sampai jumpa dan jangan nanti-nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.